Dari APEC, ini proyek infrastruktur apa sih Pak yang menjadi prioritas pemerintah saat ini untuk menarik investasi dan juga peluang perdagangan tadi? Dan mengetahui juga Indonesia telah beberapa hari menyelenggarakan di sini apa Pak proyek yang sudah diamankan sejauh ini Pak? Pertama saya tentunya mengucapkan selamat kepada Pak Nindya Bakri selaku chair dari ABAK Indonesia yang telah menjadi host bagi 21 negara yang tergabung dalam APEC. Dan tentunya selama beberapa hari di sini banyak hal yang telah dibicarakan, dan malam hari ini dalam forum yang baik dalam galadiner ini saya juga mendapat kehormatan untuk berbicara sekaligus juga menyampaikan semacam visi besar yang ini merupakan arahan dan direktif tentunya dari Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia harus tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur bukan hanya proyek fisik, tetapi yang lebih diharapkan adalah dampak dari infrastruktur tersebut. Dan dalam forum yang baik ini tentunya saya mengambil kesempatan untuk juga bisa menjelaskan apa saja yang menjadi prioritas, dan juga bisa dikatakan mengundang banyak sekali kalangan stakeholders yang datang dari berbagai kawasan di dunia, karena APEC sendiri ini luar biasa, bisa dikatakan meliputi berbagai negara dengan ekonomi yang berbeda-beda, termasuk negara maju tapi juga emerging economies dan developing nations. Jadi saya rasa ini adalah sebuah kawasan yang sangat dinamis, dan kerjasama ekonomi melalui bisnis partnership yang dibangun oleh ABAK juga membuka ruang untuk pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur ke depan. Tadi saya menjelaskan konektivitas misalnya, bagi kami, bagi kita maksudnya negara maritim, negara kepulauan yang besar ini tentu membutuhkan konektivitas antar wilayah agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar antara katakanlah Jawa dengan pulau-pulau atau kawasan lain selain Jawa. Kita membutuhkan bukan hanya transportasi darat tentunya, tapi juga penguatan sektor maritim, udara dan lain sebagainya untuk mengurangi biaya logistik, biaya transportasi, dan pada akhirnya biaya pembangunan. Ini juga membuka lapangan pekerjaan. Kita juga punya sejumlah proyek infrastruktur yang besar dan strategis, termasuk untuk memproteksi lingkungan kita. Misalnya tadi saya menyampaikan tentang coastal protection, pengamanan pantai Pantura Jawa ini yang sering kita dengar, proyek Giant Sea Wall ini juga membutuhkan investasi besar, maupun hal-hal lain yang lebih sifatnya basic atau mendasar, karena bicara infrastruktur dasar itu bicara jalan, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya, termasuk infrastruktur untuk energi dan juga infrastruktur digital. Saya rasa forum ABAK ini menjadi forum yang sangat baik Pak Anin, dan mudah-mudahan juga bisa mendatangkan kebaikan dalam sisi bisnis dan ekonomi di Indonesia. Oke. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Pak Menko AHY yang kehadirannya. Ini kebetulan kan APEC itu 40% dari penduduk dunia, Asia Pasifik, 50% dari investasi dunia, dan 60% dari perdagangan. Dan 70% dari perdagangan kita ini dengan negara-negara APEC. Jadi kedatangan Pak Menko ini sangat memberikan semangat, karena mereka ini juga dari 21 ekonomi, dan masing-masing mengirim 3 komunitas bisnis yang sangat baik, dan jumlah dari kapitalisasi pasarnya sendiri kalau dikumpulkan sampai 1,2 triliun. Tapi yang paling penting ialah tadi Pak Menko memberikan gambaran bahwa konektivitas sangat penting, dan memang bukan saja fisik tapi juga yang non fisik sampai kepada human capital. Nah, ini sangat cocok sekali dengan tema-tema daripada ABAK, yaitu bagian bisnis daripada APEC. Dan seperti kita ketahui 2013 kita sempat menjadi pimpinan APEC. Waktu itu Pak Presiden SBY saya ikut membantu dari sisi ABAK. Jadi saya rasa sih mereka sangat tertarik, dan intinya ini tentu akan meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan intinya nanti akan membawa untuk pertumbuhan yang lebih dan juga membawa lapangan kerja. Jadi saya berterima kasih untuk dukungan pemerintah, dan memang selama akhir pekan ini kita bekerja, tapi kami yakin hasilnya akan sangat produktif. Dan ini adalah keketuaannya Cina, di mana November akan ada di Shenzhen,
dan kalau G20 akan ada di Amerika. Jadi ini menarik sekali tahun ini, dan Indonesia diperhitungkan untuk menjadi semacam penyeimbangnya. Yang menjadi pembahasan prioritas dalam agenda? Ya, saya rasa singkat aja bahwa nomor satu konektivitas, yang kedua juga intinya dari sustainability, dan yang ketiga juga digital innovation, dan yang keempat financial inclusion. Semuanya ini benar-benar sangat relevan bagi Indonesia, dan Indonesia bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka semua. Pak, Makasih ya. rencana Makasih Pemprov banyak, Pak. DKI untuk groundbreaking Giant Sea Wall